Halo semuanya, di video kali ini tuh aku bakalan sharing ke kamu mengenai beberapa novel yang setting tempatnya tuh di Indonesia, yang bikin aku tuh jadi makin suka dengan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Dan video ini tuh juga dibikin dalam rangka posting barengnya BookTube Indonesia, yang mana tema setiap bulannya itu beda-beda. Dan untuk tema bulan Agustus ini tuh adalah cinta buku dan cinta Indonesia, yang digagas sama salah satu teman yaitu Kak Wela dari channel Wela Sebastia. Dan langsung aja kita mulai yuk ke list buku-bukunya. Nah, di sini yang pertama itu ada 9 Misi Sang Penjaga karyanya Charon atau Sharon. Dan ini memang jelas banget ya, karena di sini ada bukan kata sih, lebih tepatnya angka 9. Jadi di sini kita akan disodorkan oleh 9 latar tempat yang berbeda. Di sini lebih spesifik tuh sebenarnya dibahas tentang dongeng. Jadi kayak Maling Kundang, terus Sang Kuryang gitu-gitu, yang pokoknya jumlahnya ada 9 dan jujur aku udah lupa ada apa aja gitu kan. Dan pokoknya seingat aku di sini ada banyak banget setting tempatnya, kayak di Jawa ada, di Sulawesi ada, di Kalimantan ada. Jadi lumayan banyak gitu kan. Dan di sini aku juga ingat ada salah satu scene di mana mereka ini ada di pedalaman, terus mereka ini ada di sungai luas gitu. Jadi eh, itu aku yakin banget sih memang ada di kehidupan nyata, dan itu mungkin kalau diambil dari dongeng juga kerasa gitu kan, vibe Indonesianya kerasa. Jadi makanya aku kenapa suka banget sama novel yang ini, dan waktu itu bacanya waktu SMP sih ya baca novel ini, tapi aku bisa kesedot banget lah ya untuk memasuki dunia yang ada di dalam novel yang ini. Selanjutnya yaitu adalah Pesantren Impian karyanya Asma Nadia. Meskipun ini kalau bisa aku bilang genrenya apa ya, slice of life, yang mana tokoh-tokohnya itu adalah para santri, dan juga ada sedikit apa ya, bisa dibilang kayaknya suspense gitu kan, karena ya you know lah mungkin tegangnya kalau para santri itu gimana gitu kan. Tapi di sini yang bikin apa ya, salah satu hal yang menariknya itu adalah karena di sini penulis menjabarkan kalau setting tempat yang diambil di sini tuh ada di dekat Aceh, atau kalau nggak salah di Acehnya gitu. Pokoknya di sekitar Aceh gitu sih. Dan kata penulisnya sih memang apa ya, yang diambil di sini tuh adalah tempat yang benar-benar terpencil gitu. Jujur aku lupa nama tempatnya apa, tapi saking terpencilnya tuh katanya sampai nggak kelihatan di Google Maps atau nggak terdaftar di Google Maps gitu. Dan setelah aku cek di Google, tempat ini memang ada beneran, dan ya mungkin karena saking gak ada yang ngulik kali ya, jadi kayak artikel yang membahas tentang tempat itu juga masih sedikit pada masa itu. Aku baca 2019, dan kalau sekarang kayaknya mungkin udah ada di Google Maps tapi aku juga nggak tahu. Dan mungkin ya itu sih, keindahan alamnya tuh kayak di pantai, kayak terumbu karang gitu, jadi makanya bikin aku suka lah dengan bagaimana di sini Indonesia itu terpampang, cie. Kemudian ini tuh ada Kilah karyanya Vinka Kalista, yang meskipun ini adalah novel yang jelas banget genrenya tuh psychological thriller, dan di sini apanya yang Indonesia gitu kan. Ini memang setting tempatnya itu nggak terlalu karena memang setting tempat yang menunjukkan letak alam itu ada di beberapa bagian dari sudut pandang salah satu tokoh gitu. Dan jujur aku lupa sebenarnya setting tempatnya tuh di mana. Kayaknya kalau nggak salah loh ya, di Kalimantan atau di mana gitu. Yang intinya tokoh utama ini mempunyai suatu rumah di tengah-tengah kayak hutan atau whatever else gitu, yang pokoknya lanskapnya bagus gitu kan. Dan kalau nggak salah pokoknya itu harus melewati jembatan yang air di bawahnya tuh beneran biru, dan aku kalau nggak salah pernah cek juga di Google gitu kan, tapi aku lupa itu nama daerahnya apa gitu kan, dan itu beneran ada gitu. Jadi ya kayak gitu aja sih. Untuk pesona Indonesianya tuh di situ. Tapi jujur itu deskripsinya lumayan bagus, dan bagaimana penulis menggambarkan air terjun juga di situ. Jadi makanya kayak wow, ini bagus banget sih. Tapi jujur aku lupa itu Kalimantan atau bukan, kayaknya bukan. Tapi kalau mungkin kalian udah baca Kilah gitu ya, bisa kasih tahu di kolom komentar di bawah. Tapi intinya itu yang bikin aku jadi suka sama kekayaan alam di Indonesia.
Selanjutnya yaitu adalah Persona karyanya Fahrisina Amelia, dan ini selain karena ceritanya memang menarik, premisnya menarik dan bagaimana unsur fantasinya itu dipercikan, di sini juga dilengkapi dengan deskripsi tempat. Dan di sini tempatnya itu mengambil setting di Palangkaraya. Aku ingat banget dong kalau memang ini setting tempatnya di Palangkaraya. Dan waktu itu di sini kayak disodorkan semacam kegiatan apa ya? Mungkin festival tahunan yang selalu ada di Palangkaraya. Jadi kita seolah-olah juga ada di situ. Dan menurutku apa ya? Novel apalagi ditulis sama penulis lokal terus tempatnya di Palangkaraya itu agak sedikit jarang, dan novel ini membawakannya dengan begitu enak gitu kan ya. Jadi makanya aku kayak wow, Palangkaraya itu ternyata nggak seburuk yang aku kira. Bukan buruk sih sebenarnya, lebih apa ya? Mungkin karena jarang dibahas orang, akhirnya aku kayak kurang membuka mata terhadap Palangkaraya. Jadi membaca novel ini sedikit banyak membuatku jadi punya gambaran Palangkaraya itu kayak gimana. Judul terakhir dari video ini yaitu adalah Tempat Paling Liar di Muka Bumi, karyanya Theoresia Rumte dan Wesley Johannes kalau nggak salah ya. Dan ini tuh sebenarnya adalah puisi, jadi bukan novel gitu. Dan kenapa aku bisa bilang di sini tuh memperkaya pesona Indonesia? Aku pernah lihat di video, salah satu video gitu, kalau memang kedua penulisnya ini tuh semacam apa ya, tinggal atau lahir dari daerah yang memang berdekatan dengan pantai. Sehingga memang deskripsi yang ada di puisinya ini memang pantai banget gitu. Jadi 90% tentang narasi tentang pantai. Dan aku juga suka sebenarnya kenapa, karena narasi pantai ini digambarkannya dengan cara yang unik dan berbeza gitu lah ya. Jadi makanya kelihatan banget gitu pantai yang dimaksud tuh apa. Kadang apa ya, kalau nggak salah seingat aku menyebutkan nama pantainya gitu, dan aku lupa jujur aja, ini udah lama bacanya. Dan pokoknya mungkin karena terinspirasi dari kehidupan sang penulis, jadi makanya penulis memasukkan pantai itu ke dalam karyanya. Dan jujur tuh bagus banget, jadi makanya kenapa baca puisi ini tuh bikin apa ya, kayak adem gitu, karena memang setting tempatnya di pantai. Tapi kalau nggak salah apa ya, aku jujur lupa kalau penulisnya ini tinggalnya di mana. Intinya ya itu sih yang aku dengar, memang penulisnya tinggal dekat dengan daerah pantai gitu, atau mungkin sering berhadapan dengan pantai, ya semacam itulah. Jadi makanya kenapa puisi ini aku masukkan ke daftar yang ini. Nah, itu tadi adalah beberapa judul yang bersetting tempat di Indonesia yang setelah aku baca memang bikin kita menghargai kekayaan alam yang ada di Indonesia. Dan kalau kamu sendiri apakah punya novel-novel yang setting tempatnya di Indonesia? Bisa kasih tahu di kolom komentar di bawah. Dan aku akhiri dulu videonya sampai sini. Makasih banyak banget buat yang sudah nonton, and I'll see you on the next one. Bye bye.